Selamat datang kepada para peserta Ngopi Brother di episode kedua dimanapun kita berada. Ngopi Brother merupakan wadah diskusi antara penggerak swadaya masyarakat Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru dengan alumni pelatihan. Sebelum itu, saya akan membacakan beberapa kata tertib demi kelancaran webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Ngopi Brother episode 2 dengan tema Kita Mapan atau Kiat Rumah Tangga Menuju Mandiri Pangan. Ya, mendengarkan arahan dari Kepala Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru. Kepada Bapak Insinyur Aditya Warman, saya persilahkan. Yang terhormat kepada narasumber, terutama yang dari eksternal, Bapak Atra ya. Kemudian narasumber yang dari PSM, Bapak Tony dan Ibu Orchida. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik karena judulnya sudah sangat bagus ya. Apalagi dalam saat ini kita dilanda wabah, tapi jangan merupakan itu suatu hambatan untuk kita untuk tetap maju. Kita lawan corona ini. Dan ketahanan pangan itu kalau kita orang Indonesia nggak perlu takut karena kita ini sebenarnya orang terkaya di dunia. Kita lahan kita kaya, kita banyak sawah, banyak lahan pangan yang belum terolah oleh kita. Jadi jangan takut. Kita tidak tergantung variasi kegiatan PSM ini. Mudah-mudahan untuk kemudian hari berlanjut. Cuman mungkin hanya inilah yang kita bisa perbuat kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ini juga membantu kita semua untuk bisa meneruskan kepada masyarakat yang luas. Dan kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada bapak ibu peserta semua, juga termasuk kepada narasumber. Ya mungkin mudah-mudahan Allah SWT akan membalas semua kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian pengantar dari Bapak Insinyur Aditya Warman selaku Kepala Balai. Langsung saja berikutnya kita dengarkan pengantar dari PLT Kasubag Tata Usaha BLM Pekanbaru kepada Bapak Muhammad Taufik. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira tema yang diangkat pada pagi hari ini sejalan dengan apa yang menjadi kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang sudah memang betul-betul merata melanda di seluruh dunia. Dan bahwa kita tahu beberapa waktu yang lalu bahkan Presiden Republik Indonesia itu juga sudah memerintahkan secara khusus kepada Menteri Pertahanan dalam rangka untuk penanganan pangan, karena diprediksi di dunia ini nanti akan ada krisis pangan. Jadi oleh Bapak Presiden sudah diperintahkan kepada Menteri Pertahanan khusus untuk. Tanpa perlu berlama-lama, kita bisa langsung menyimak dari pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Orchida Indahwati, SPMP, dengan tema Mandiri Pangan Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa di Tengah Kondisi New Normal. Sebelumnya selamat datang kepada teman-teman kader yang baru saja join untuk kegiatan kita yang tahap kedua. Bapak Ibu bisa dilihat tema kita adalah Mandiri Pangan. Kita mapan, kiat rumah tangga mandiri pangan. Subtema kali ini ialah mendorong kemandirian ekonomi desa di tengah kondisi new normal. Bapak Ibu bisa memanfaatkan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Bisa memanfaatkan lahan kosong milik warga sendiri untuk penanaman sayuran, bisa melakukan penanaman sistem tumpang sari untuk tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Jadi bisa dibaca kembali, dicermati kembali SE nomor 15 tahun 2020 tersebut yang mengatur bagaimana untuk memanfaatkan lahan
kosong ataupun lahan yang ada di desa. Nah, itu tadi upaya yang dilakukan pemerintah. Kita sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, tentu saja kita tidak bisa mengharapkan diri minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan Bapak Ibu sendiri yang berasal dari keluarga sendiri. Jadi kita di sini dituntut Bapak Ibu. Masing-masing keluarga, masing-masing kepala keluarga diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri untuk mewujudkan ketahanan pangan ini. Nah, melalui apa Bapak Ibu kita bisa melakukan ini? Urban farming. Nah, ini sekarang lagi tren ya, urban farming. Apa ini konsep urban farming? Itu konsep berkebun di lahan terbatas, mulai dari skala rumah tangga hingga skala komersial. Contohnya apa urban farming ini? Ada vertikultur, ada hidroponik, ada aquaponik, macam-macam urban farming ini. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan SPT dengan background dari peternakan yang akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik padat. Kepada Bapak Nofriantoni, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Karena memang mandiri ini perlu kita ketahui, kita bisa menanam di sekitar rumah kita dengan tanaman-tanaman, baik itu tanaman hias, tanaman buah, ataupun tanaman obat. Nah, kita perlu memerlukan pupuk. Nah, pupuk itu bisa kita buat sendiri tanpa harus menggunakan pupuk kimia, ataupun untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia. Pupuk kompos yang kita gunakan itu biasanya berasal dari bahan-bahan organik. Nah, yaitu berasal dari hasil dekomposisi bahan-bahan organik, dan prosesnya itu berlangsung lebih kurang 3 minggu paling cepat dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Jadi bahan organik, pupuk organik ini ada dua, ada pupuk organik padat dan ada pupuk organik cair. Nah, kalau pupuk organik cair ini bisa berasal dari kotoran sapi atau urin, dan bisa juga kita buat dari sisa-sisa buah-buahan busuk dalam bentuk mual dari pupuk cair. Padat, kita memanfaatkan bahan-bahan organik padat yang ada di sekitar kita seperti daun-daunan. Pupuk organik padat yaitu terbuat dari bahan organik dengan hasil akhirnya berbentuk padat, dengan terjadi proses pengurangan dari hasilnya itu nanti 30-40% dari wujud padatnya itu akan berkurang. Macam-macam pupuk organik itu berasal dari sisa-sisa limbah pertanian. Yang pertama bisa dari jerami padi, jerami jagung, bisa juga dari ada pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi, kotoran kambing ataupun kotoran ayam. Pupuk hijau yaitu berasal dari sisa-sisa tanaman legum. Dan juga ada materi dari Bapak Atra Anas yang merupakan narasumber dari pemerhati pangan IKA Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Beliau akan menjelaskan materi dari pekarangan ke meja makan. Oke, kita masuk ke materi. Perlu kita bawa dari pekarangan, hasil-hasil yang kita tanam di pekarangan ke meja makan supaya punya nilai lebih, yaitu tercukupinya bahan pangan keluarga atau ketahanan pangan dan tidak terancamnya kekurangan nutrisi atau ketahanan nutrisi. Selanjutnya kita begitu banyak keuntungan kita berkebun di pekarangan, seperti relatif mudah dilakukan, tidak perlu menjadi seorang ahli, tidak perlu menjadi pintar untuk menanam, hanya untuk mencoba. Kemudian bisa dilaksanakan dalam waktu-waktu yang singkat. Konsumsi sayuran dari kebun sendiri relatif lebih aman. Kemudian juga berkebun di pekarangan juga merupakan sebuah solusi pemenuhan skala rumah tangga. Jadi biayanya juga murah. Bisa dilakukan dengan kompos karena untuk menghemat biaya. Kemudian pekarangan rumah juga menjadi semakin asri dan segar. Kemudian makanan dari pekarangan itu biasanya jauh lebih bersih. Kemudian bahannya jauh lebih segar, karena kalau yang dari pasar itu entah sudah berapa pedagang pengumpul, produsennya dulu gitu kan. Kemudian sudah jelas minim pestisida. Kemudian juga minim bahan kimia lainnya seperti pengawet, bahan penyedap rasa, dan atau pewarna. Kemudian juga murah. Kemudian juga arena belajar keluarga sebenarnya. Ini adalah pangan sehat untuk anak.
Tanpa perlu berlama-lama, sesi selanjutnya akan saya buka pertanyaan. Untuk termin 1, akan saya ambil 2 penanya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Saprida dari Sumatera Utara, dari tepatnya Kabupaten Langkat, Kecamatan Secanggang, Desa Secanggang. Kebetulan saya di bagian Ketua dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Saya yang mau saya tanyakan masalah ini, tanaman hidroponik dan tanaman yang memang dari tanah. Kok hidroponik itu kan dia tanaman yang ditanam di air ya. Yang mau saya tanyakan masalah kandungan gizinya itu, mana yang lebih bagus itu hidroponik atau yang dari tanah yang dikasih pupuk organik gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Safrida Azmi ya, dari Sumatera Utara, dari Langkat ya Bu Safrida ya? Iya Pak. Jadi kalau kita ada 2 media tanam ya Bu ya, bisa kita menggunakan media tanam dari tanah, bisa kita menggunakan media tanam yang dari air. Kalau dari air itu namanya hidroponik. Sebenarnya kalau kandungan nutrisinya untuk tanaman hidroponik dengan tanaman yang dari tanah secara tradisional itu sama. Kalau kandungan nutrisi dari sayuran tersebut sama, tidak ada bedanya, karena tanaman itu tergantung tanaman tersebut subur atau tidak. Kalau tanaman hidroponik tidak, kita kurang dapat perhatian dari kita, kurang dapat nutrisinya, nanti tumbuh juga tidak subur, jadi kandungan gizi juga berkurang. Demikian juga kalau tanaman yang kita tanam di tanah secara tradisional, kalau mendapat pupuk yang cukup, mendapat perhatian yang cukup. Saya juga kebetulan selain alumni dari kader pemberdayaan masyarakat, saya juga sebagai Direktur BUMDes di desa saya. Apakah nanti ke depan ada seperti semacam pendampingan gitu kan, pendampingan terhadap BUMDes ataupun mungkin pendampingan terhadap ini ya, dari Pak Altra nanti untuk kami di sini supaya bisa mengeksploitasi lahan-lahan tidur tersebut gitu, karena sadar akan pertanian Go Green juga. Semoga acara Ngopi Brother episode 2 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk akhir kata saya akan menutup dengan pantun. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Sebelum saya tutup, mungkin Bapak dan Ibu bisa nyalakan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bareng. Baik, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di orang Brother episode selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.